Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Terkadang keinginan untuk memperbaiki hidup justru membawa kita ke jalan yang tak terduga, bahkan berbahaya. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul No More Beds. Dan film ini berkisah dimulai dari sebuah mimpi besar yang berakhir sebagai mimpi buruk. Panseng, seorang programmer jenius, dan Ana, seorang model penuh semangat, sama-sama tergoda oleh tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Namun tanpa mereka sadari, langkah itu membawa mereka ke tengah-tengah jaringan perjudian online legal, di mana setiap keputusan bisa menjadi taruhan atas nyawa mereka sendiri. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita ini dimulai dengan Panseng, orang pria berjiwa lembut yang bangga menunjukkan hasil pekerjaannya. Panseng adalah seorang programmer hebat, bintang di kantornya, dan hasil kerja keras akhirnya membuatnya yakin bahwa ia akan mendapatkan promosi yang sudah lama ia nanti-nantikan. Namun, ketika ia masuk ke kantor dengan penuh harapan, ia justru mengetahui bahwa promosi itu diberikan kepada orang lain. Itu menghancurkan ekspektasinya. Terkejut dan patah hati, Panseng memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di luar negeri. Di tengah kekecewaannya, Panseng menemukan secercah harapan baru. Sebuah pekerjaan bergaji tinggi di Singapura dengan prospek yang lebih baik. Seorang perekrut dari Singapura yang sedang mencari kandidat berbakat. Panseng termasuk salah satu yang terpilih. Namun selama penerbangan, situasi berubah aneh. Acai meminta Panseng untuk meretas ponsel semua penumpang. Bingung, namun Panseng menuruti permintaan itu, mengira ini adalah ujian kemampuan. Sesampainya di Singapura, kejutan mengerikan menantinya. Tiba-tiba sekelompok preman menyerang Panseng dan temannya. Kemudian menutup wajah Panseng dengan kain hingga ia kehilangan kesadaran. Dalam detik-detik terakhir sebelum pingsan, ia melihat Acai bersama para penyerang. Kenyataan yang menyakitkan menghantamnya. Panseng ternyata telah dikhianati. Panseng terbangun di sebuah negara yang tidak kenal, terjebak di dalam pabrik suram dan gelap. Di sana, ia bertemu dengan Ben, seorang gangster kejam yang tidak memberi ruang untuk penolakan. Ia akan bekerja untuk mereka atau menghadapi konsekuensinya. Hati Panseng berdebar saat digiring ke ruangan penuh orang yang dipaksa bekerja di komputer. Ekspresi kosong penuh ketakutan di wajah mereka. Siapapun yang melawan akan disiksa dengan senjata listrik. Panseng segera menyadari bahwa semua orang di sana dipaksa membuat aplikasi judi. Di lantai 3, ia melihat gadis-gadis cantik yang dipaksa memanipulasi orang lain untuk berjudi. Realitas eksploitasi ini menghancurkan harapan dan semangat Panseng. Impian karir cemerlangnya hancur berantakan. Putus asa, ia mulai merencanakan pelarian. Namun Acai yang mencurigai niatnya menendangnya dengan brutal dan mengancam dengan pistol bahwa usaha melarikan diri akan berakhir dengan kematian. Malam itu Panseng dan temannya dilemparkan ke kamar tidur yang penuh tikus. Tempat yang begitu menjijikan hingga mereka tidak bisa tidur. Saat mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bertahan, Acai kembali memaksa mereka menelpon keluarga dan berbohong, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hati Panseng hancur saat ia mengirim pesan itu. Melihat seorang pria lain dipukuli dengan brutal karena mencoba kabur, keesokan paginya tugas baru yang suram menanti Panseng. Acai memerintahkannya untuk menjalankan sebuah penipuan besar. Dengan keberanian yang timbul di dadanya, Panseng menolak hanya untuk dipukuli habis-habisan. Teriakannya menggema di seluruh pabrik sampai bos turun tangan. Menyeringai sambil meyakinkan Panseng bahwa ia akan patuh tanpa kekerasan lebih lanjut. Pasrah tetapi tetap bertekad, Panseng membuat sebuah iklan untuk situs kriminal mereka. Otaknya berpacu mencari cara untuk melarikan diri. Lalu sebuah ide muncul. Ia menyelipkan catatan bantuan di sakunya dan menuju ke kamar mandi. Harapan menguat saat ia melihat sebuah jendela kecil. Tapi nasib berkata lain. Saat ia mencoba memanjat dan melemparkan catatan tersebut keluar, pijakannya rapuh, runtuh dengan suara keras.
Saat Panseng melihat sekeliling dengan hati-hati, detak jantungnya berhenti sesaat. Tiba-tiba seorang gadis muncul. Wajahnya penuh intensitas yang membuat darahnya berdesir. Sebelum ia sempat bereaksi, gadis itu meraih kertas dari tangannya dan membaca pesannya yang putus asa. "Tolong aku." Kemudian adegan berpindah membawa kita ke kisah misterius gadis tersebut. Namanya adalah Anna. Dulunya seorang model terkenal yang menguasai dunia dengan kecantikan dan karismanya. Hingga hari naas itu tiba, sebuah gambar dirinya diposting di situs judi. Sebuah pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Bosnya yang salah paham dengan gambar tersebut menuduhnya melanggar kontrak dan tanpa ragu memecatnya. Seorang teman menawarinya pekerjaan dengan janji uang banyak dan awal yang baru. Namun ketika tiba untuk wawancara, dia kaget mengetahui bahwa dia diharuskan melakukan sesi pemotretan yang berani. Merasa jijik, dia langsung ingin pergi. Saat pria itu mencoba memaksakan kehendaknya, dia menamparnya. Tetapi rasa aman yang ia miliki hancur seketika. Untungnya teman lain datang tepat waktu, membelanya dan mengancam akan memanggil polisi. Mereka berhasil melarikan diri dan temannya memperkenalkannya kepada dua pria, MV dan D, yang menawarkan pekerjaan yang tampaknya mudah dengan bayaran besar. Karena percaya pada rekomendasi temannya, dia menerima pekerjaan itu dan mendapati dirinya berada di desa terpencil bersama model-model lain. Namun situasinya dengan cepat berubah menjadi menyeramkan. Ponsel, paspor, dan uang mereka semua disita, menjebak mereka tanpa jalan keluar. Saat itulah Anna menyadari sifat gelap dari pekerjaan itu, yaitu memikat pria untuk terlibat dalam skema perjudian. Kesadaran itu membuatnya hancur. Dia terjebak dalam penipuan kejam tanpa jalan keluar. Seperti Panseng, Anna tidak punya pilihan lain selain bertahan di bawah ancaman kekerasan yang terus-menerus terjadi. Kembali ke masa sekarang, Anna dan Panseng saling bertukar pandangan penuh duka. Mereka berdua tahu bahwa mereka ditahan secara paksa dan mustahil untuk melarikan diri. Saat mereka berbisik, ketukan keras memecah keheningan. Disinilah Acai datang dan langsung marah karena Anna meninggalkan puasnya. Anna panik, menyembunyikan Panseng di kamar mandi sebelum menghadapi Acai. Ketika dia masuk dengan penuh amarah dan kecurigaan, Anna berhasil meyakinkannya dengan kebohongan bahwa dia merasa tidak enak badan. Namun sifat brutal Acai muncul saat dia menggeledah ruangan. Curiga ada seseorang yang bersembunyi, dia menobrak pintu kamar mandi dan menemukan Panseng. Panseng menerima hukuman kejam Acai, tetapi di sini dirinya tetap menyimpan rahasianya. Sementara itu karakter baru, Atian, menerima pesan dari Anna yang mengundangnya ke dunia perjudian. Tergoda dengan janji uang yang sangat besar, Atia pun memutuskan bergabung. Awalnya dia menang dalam permainan pertama. Merasa euforia dan seperti merasakan kemenangan besar, dengan antusias dia membanggakan keberuntungannya kepada teman-teman kuliahnya. Namun ketika dia bermain kembali, keberuntungannya habis, meninggalkannya dalam penyesalan dan kehilangan uang yang besar. Dia merasa hampa setelah kehilangan semua yang dimenangkannya. Tenggelam dalam keputusasaan, menyadari betapa cepatnya seseorang bisa terjebak dalam janji palsu kekayaan instan. Dengan kata-kata Anna terngiang di benaknya, Atian memutuskan untuk mencobanya kembali. Permainan itu aktif, ponselnya sedang diisi daya, tetapi dorongan untuk bermain begitu kuat. Dia bergegas ke perpustakaan, mencari cara untuk mengisi daya ponselnya, dan memulai permainan. Keberuntungan atau mungkin manipulasi cerdas Anna membuatnya menang kembali. Tragisnya, kali ini dia kehilangan segalanya. Rekening banknya kosong, tetapi kegembiraan berjudi telah menjadi obsesi tak terkendali. Atian mulai menjual semua miliknya, sepatu, mobil, pakaian, apa saja untuk mendanai kecanduannya. Saat utangnya menumpuk, Atian menghadapi kemarahan para pemberi pinjaman. Mereka menyerbu rumahnya, mengambil semua barang berharganya, tetapi utangnya tetap belum terbayar. Kondisi seperti itu mereka membawanya ke rumah sakit, menjual sumsum tulangnya sebagai cara brutal untuk melunasi hutang. Orang tuanya yang hancur melihat kondisi tersebut menjual segalanya untuk melunasi hutang dan
membawanya pulang. Berharap dia belajar dari pengalamannya tersebut. Namun meskipun nyaris lolos dari kematian, Atian kembali terjebak dalam perjudian. Kali ini pacarnya Son In mencoba mendukungnya. Tetapi ketika Atian merasa dia menang besar, Son In mengungkapkan bahwa dia membatalkan taruhannya. Marah, keputusasaan Atian semakin memuncak. Dia mulai memeras ibunya, memaksanya untuk menyerahkan kartu kredit, kunci loker, dan semua barang berharga. Namun dia kehilangan semuanya. Pada akhirnya bahkan sampai menjual rumah keluarganya. Atian terus mengejar harapan kosong yang tak pernah terwujud. Sampai akhirnya dia sadar semua itu cuma penipuan kejam. Tergiur oleh janji uang mudah, Atian terjerat dalam kecanduan yang merenggut segalanya, termasuk hal-hal yang paling ia cintai. Ketika kenyataan akhirnya menghantam, hidupnya sudah hancur. Dalam tindakan terakhir yang tragis, dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Atian pun melompat dari apartemennya, mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Kemudian adegan beralih ke saudara perempuannya yang merayakan kekayaan dari bisnis yang mengeksploitasi orang lain. Menikmati kesuksesan yang dibangun di atas kecanduan dan keputusasaan, dia bersukaria merayakan pencapaiannya dengan 5 juta korban. Dia nyaris tak memikirkan hidup yang telah dia hancurkan demi mengejar keuntungan. Kebahagiaannya begitu kontras dengan akhir tragis Atian, menjadi bayangan kelam atas harga kesuksesannya. Dengan hati penuh ketakutan dan harapan yang hancur, dia mendengar kata-kata Ben. Semangatnya runtuh dengan setiap kata yang keluar. Ben dingin berkata bahwa dia tidak bisa pulang sampai dia mencapai target 10 juta korban. Setiap kata terasa seperti batu bata yang mengunci nasibnya. Dia tidak bisa menolak karena dia tahu konsekuensi mengerikan yang menanti jika melawan. Sementara itu Ben senang dengan Panseng yang telah menciptakan sistem canggih sehingga operasi perjudian kini berjalan otomatis. Dengan bangga Ben bertanya kepada Panseng tentang hadiah yang diinginkannya. Panseng dengan rendah hati meminta agar semua pekerja dibebas tugaskan, membebaskan mereka dari beban kerja. Di tengah kegembiraan, seorang pemuda mendekati Panseng dan Panseng secara diam-diam memberinya catatan rahasia berisi instruksi, sebuah sinyal untuk polisi. Pemuda itu langsung mengerti semangat harapan diam-diam menyala dalam dirinya. Ketika mereka diantar ke bandara oleh Acai, dia ingin merokok tapi tidak punya uang. Dia meminta dari pekerjaan lain sampai seorang gadis yang memegang catatan dari Panseng memberinya uang. Acai tanpa sadar memberikan catatan itu ke toko. Penjaga toko memperhatikan ada yang aneh dan menunjukkan catatan itu kepada Acai. Mata Acai gelap saat membaca pesan tersebut. Kemarahannya memuncak ketika menyadari rencana para pekerja. Dia segera mengarahkan bus kembali ke pabrik dengan amarah berkobar dalam dirinya. Sesampainya di pabrik, Acai mengungkapkan rencana para pekerja kepada Ben. Kemarahan membuat wajah Ben berubah bengis saat dia memerintahkan penyiksaan brutal terhadap semua yang terlibat. Panseng dan Ana tak tahan melihat yang lain menderita. Dengan berani mengaku bahwa mereka yang merencanakan pelaporan tersebut. Hukuman mereka cepat dan kejam. Ben kehilangan kakinya. Sementara Acai dengan sadis mencabuti kuku Ana satu persatu. Jeritannya memecah keheningan. Mereka dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan tinggal, sehingga Ben memerintahkan pemindahan mereka. Namun Ana dengan sisa kekuatannya melompat keluar dari jendela bus dan berlari menuju kantor polisi. Dia melaporkan semuanya meski tubuhnya penuh luka. Sayangnya polisi setempat ternyata berada di bawah kendali Ben dan Acai. Acai segera tiba bersama anak buahnya, menyiksa anak kembali. Kali ini direkam di kamera. Dengan keputusasaan mereka memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya ke dalam air. Mengira dia sudah mati, tapi Ana berhasil diselamatkan dan Ana penuh rasa syukur berterima kasih kepadanya dan melarikan diri ke bandara.
Di sana dia bertemu teman lamanya dan dengan suara bergetar menceritakan penderitaannya. Mengungkap jaringan perjudian Ben. Temannya mengungkap betapa luasnya jaringan Ben, membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Polisi akhirnya merencanakan rencana cerdik. Mereka mengirim catatan rahasia kepada Pan Seng, memintanya menyalakan alarm kebakaran sebagai sinyal. Pan Seng memahami pesan itu dan dengan sengaja memulai kebakaran. Pada malam tersebut polisi menyerbu tempat itu. Ben ketakutan menyadari dia telah ditemukan. Dengan panik, Ben menduga bahwa dirinya telah dikhianati. Namun dia tak sanggup menyakiti Acai karena persahabatan mereka. Saat itu juga suara tembakan terdengar. Acai dalam ketakutan dan merasa bersalah menembak seorang polisi. Namun segera dibalas. Acai tewas seketika tepat di depan Ben. Ben akhirnya ditangkap. Setahun kemudian polisi terus membongkar jaringan perjudian dan upaya mereka berhasil mengurangi perjudian ilegal di seluruh dunia. Pada sebuah konferensi pers, Pan Seng yang kini kehilangan satu kaki menceritakan kisahnya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian. Di sampingnya ada Anna, keduanya masih dihantui oleh masa lalu mereka. Pan Seng berbicara dengan suara bergetar, tak mampu menghilangkan ingatan kelam yang telah mereka lalui. Kisah ini berakhir dengan pesan kuat. Perjudian bukan hanya beresiko kehilangan uang, tapi juga bisa menghancurkan hidup kalian. Dan ya, film pun tamat.